Perkenalkan, nama saya Natalia Mutisatia. Saya mahasiswi dari Politeknik Kaltara. Tujuan saya di sini ingin melakukan penyuluhan BBLR. Nah, terima kasih kepada ibu-ibu sudah meluangkan waktu. Sekiranya waktu yang saya perlukan di sini 5 menit atau lebih. Nah, sebelumnya apakah ibu-ibu di sini tahu apa itu BBLR? Baiklah, kalau gitu saya akan jelaskan ya. Nah, pertama di sini ada pengertian BBLR. BBLR adalah berat badan lahir rendah. Kondisi bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2000. Baik, selanjutnya di sini ada faktor atau penyebab terjadinya BBLR atau berat badan lahir rendah. Di sini ada 3 faktor. Nah, faktor pertama yaitu faktor ibu. Gizi ibu kurang selama kehamilan. Usia ibu terlalu muda, kurang dari 20 tahun atau terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Penyakit pada ibu juga bisa menyebabkan seperti anemia, hipertensi, atau infeksi. Nah, kebiasaan buruk juga terjadi pada ibu hamil seperti merokok, minum alkohol, atau obat-obatan. Nah, kehamilan terlalu sering atau jarak kehamilan terlalu dekat, itu juga bisa menyebabkan BBLR. Nah, yang kedua ada faktor janin, seperti bayi kembar atau lebih kelainan bawaan pada janin, infeksi selama kehamilan, atau pertumbuhan janin terhambat. Nah, yang ketiga ada faktor plasenta. Plasenta tidak berfungsi dengan baik atau plasenta lepas sebelum waktunya, atau juga gangguan aliran darah dari ibu ke janin. Seperti itu. Apakah di sini paham? Baik, selanjutnya ada tanda dan gejala BBLR atau berat badan lahir rendah. Bayi dengan BBLR memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram saat lahir. Tubuh bayi biasanya tampak kecil dan kurus, dengan kulit tipis, keriput, dan lemak tubuh yang sedikit. Kepala bayi sering terlihat lebih besar dibandingkan tubuhnya karena pertumbuhan tubuh belum optimal. Selain itu, bayi biasanya memiliki tangisan yang lemah, gerakannya kurang aktif, dan kesulitan menghisap ASI. Bayi berat badan lahir rendah juga mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermia, sehingga tubuhnya cepat terasa dingin. Dalam beberapa kasus, bayi juga dapat mengalami napas cepat atau tidak teratur dan lebih rentan terhadap infeksi, sehingga memerlukan perawatan dan pengawasan khusus. Itu apa, mengerti? Mengerti. Nah, setelah itu ada pengobatan BBLR berat badan lahir rendah. Pengobatan bayi dengan berat badan lahir rendah dilakukan dengan menjaga suhu tubuh bayi menggunakan inkubator atau metode kanguru. Bayi juga diberikan ASI secara teratur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan membantu meningkatkan berat badan. Jika bayi mengalami gangguan pernapasan, dapat diberikan oksigen untuk membantu pernapasan. Selain itu, bayi dapat diberikan cairan atau nutrisi tambahan jika tidak dapat menyusui dengan baik. Apabila terjadi infeksi, bayi akan diberikan obat sesuai anjuran dokter. Pada kondisi tertentu, bayi dengan berat badan lahir rendah perlu dirawat di ruang perawatan khusus bayi atau NICU agar mendapatkan pemantauan dan perawatan yang lebih intensif sampai kondisinya stabil. Apa paham? Baik, selanjutnya di sini ada
Perawatan berat badan lahir rendah. Perawatan berat badan lahir rendah bertujuan untuk menjaga kondisi bayi tetap stabil dan membantu pertumbuhan serta perkembangannya. Salah satu perawatan utama adalah menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat, misalnya dengan menggunakan inkubator atau metode kanguru atau kontak kulit antara ibu dan bayi. Bayi juga perlu diberikan ASI secara teratur dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan membantu meningkatkan berat badan. Selain itu, penting untuk menjaga kebersihan bayi dan lingkungan agar terhindar dari infeksi karena ada daya tahan tubuh bayi berat badan lahir rendah masih lemah. Nah, apakah paham? Paham, Bu. Selanjutnya ada pencegahan. Nah, pencegahan berat badan lahir rendah dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan ibu selama kehamilan. Ibu hamil perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang agar pertumbuhan janin optimal. Selain itu, ibu juga harus melakukan baik, di sini ada pengertian dari berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah adalah kondisi bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram yang ditimbang dalam waktu 1 jam setelah lahir tanpa memandang usia kehamilan. Berat badan lahir rendah juga dapat terjadi karena bayi lahir prematur atau karena pertumbuhan janin terhambat di dalam kandungan. Bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan sehingga memerlukan perawatan dan perhatian khusus. Nah, seperti itu. Apakah paham? Ya, paham. Baik, itu di sini ada faktornya. Faktor yang menyebabkan atau penyebab yang menyebabkan berat badan lahir rendah terjadi. Di sini ada 3 faktor. Nah, faktor pertama yaitu faktor ibu. Jangan juga dicari dada di sini. Di sini ada pencegahan berat badan lahir rendah dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan ibu selama kehamilan. Ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang agar pertumbuhan janin optimal. Selain itu, ibu juga harus melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ke fasilitas kesehatan untuk memantau kondisi ibu dan janin. Yaitu ibu hamil sebaiknya menghindari seperti merokok, minum alkohol, dan obat-obatan tanpa anjuran dokter. Penting juga untuk mengatasi penyakit selama kehamilan seperti anemia atau infeksi. Selain itu, menjaga jarak kehamilan yang cukup dan menjaga pola hidup sehat dapat membantu menurunkan resiko terjadinya berat badan lahir rendah. Apakah paham? Paham, Bu. Selanjutnya ada, nah ini terakhir setengah ulang. Selanjutnya di sini ada fakta dan mitosnya ibu-ibu. Faktanya yaitu bayi dikatakan berat badan lahir rendah jika berat lahirnya kurang dari 2.500 gram. Artinya bayi yang lahir dengan berat di bawah 2.500 gram termasuk kategori berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah bisa terjadi karena kelahiran prematur atau pertumbuhan janin terhambat di dalam kandungan. Hal ini terjadi karena bayi lahir terlalu cepat atau pertumbuhan bayi di dalam rahim tidak optimal. Dan bayi berat badan lahir rendah lebih rentan mengalami infeksi, gangguan pernafasan, dan kesulitan menjaga suhu tubuh karena organ tubuh dan daya tahan bayi masih belum berkembang dengan baik. Perawatan khusus seperti ASI eksklusif, penjaga kehangatan bayi, dan pemantauan kesehatan sangat penting untuk bayi berat badan lahir rendah. Perawatan ini membantu bayi tetap sehat dan mendukung pertumbuhannya dengan perawatan yang baik. Banyak bayi berat badan lahir rendah dapat tumbuh sehat dan normal. Jika dirawat dengan baik, bayi berat badan lahir rendah tetap dapat berkembang seperti bayi lainnya. Nah, ini mitosnya ya.
berat badan lahir rendah selalu terjadi karena ibu kurang makan. Faktanya, berat badan lahir rendah bisa disebabkan banyak faktor seperti penyakit ibu, kehamilan prematur, atau masalah. Nah, selanjutnya di sini ada mitos berat badan lahir rendah selalu terjadi karena ibu kurang makan. Faktanya, berat badan lahir rendah bisa disebabkan banyak faktor seperti penyakit ibu, kehamilan prematur, atau masalah plasenta. Nah, bayi berat badan lahir rendah tidak bisa tumbuh normal saat besar nanti. Faktanya, banyak bayi berat badan lahir rendah yang dapat tumbuh dan berkembang normal jika dirawat dengan baik. Bayi berat badan lahir rendah tidak boleh sering digendong. Faktanya, bayi berat badan lahir rendah justru perlu kontak kulit dengan ibu atau metode kanguru untuk menjaga suhu tubuh dan memperkuat ikatan. Jadi dengar. Selanjutnya ada mitos berat badan lahir rendah selalu terjadi karena ibu kurang makan. Faktanya, berat badan lahir rendah bisa disebabkan banyak faktor seperti penyakit ibu, kehamilan prematur, atau masalah plasenta. Bayi berat lahir rendah tidak bisa tumbuh normal saat besar nanti. Faktanya, banyak bayi berat badan lahir rendah yang dapat tumbuh dan berkembang normal jika dirawat dengan baik. Bayi berat badan lahir rendah tidak boleh sering digendong. Faktanya, bayi berat badan lahir rendah justru perlu kontak kulit dengan ibu untuk menjaga suhu tubuh dan memperkuat ikatan. Berat badan lahir rendah hanya terjadi pada ibu yang masih sangat muda. Faktanya, berat badan lahir rendah bisa terjadi pada ibu dengan berbagai usia jika ada faktor risiko lain. Apakah paham? Baik. Nah, baik. Yang terakhir di sini ada kesimpulan dari semua pembahasan kita tadi. Nah, kesimpulannya, berat badan lahir rendah adalah kondisi bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor seperti kelahiran prematur, kurangnya gizi ibu selama kehamilan, penyakit pada ibu, atau gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan. Bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, infeksi, dan kesulitan menjaga suhu tubuh. Oleh karena itu, bayi berat badan lahir rendah memerlukan perawatan dan pengawasan khusus agar kondisi kesehatannya tetap stabil dan pertumbuhannya dapat berlangsung dengan baik. Pencegahan berat badan lahir rendah dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan ibu selama kehamilan, memenuhi kebutuhan. Baik, ini adalah kesimpulan dari semua pembahasan kita tadi. Berat badan lahir rendah adalah kondisi bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelahiran prematur, kurangnya gizi ibu selama kehamilan, penyakit pada ibu, atau gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan. Nah, bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, infeksi, dan kesulitan menjaga suhu tubuh. Oleh karena itu, bayi berat badan lahir rendah memerlukan perawatan dan pengawasan khusus agar kondisi kesehatannya tetap stabil dan pertumbuhannya dapat berlangsung dengan baik. Pencegahan berat badan lahir rendah dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan ibu selama kehamilan, memenuhi kebutuhan gizi, serta melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dengan perawatan dan pencegahan yang tepat. Resiko komplikasi pada bayi berat badan lahir rendah dapat diminimalkan lah pokoknya gitu. Nah, sekian dari terima kasih Mas. Terima kasih ya, Cot. Nah, terima kasih. Nah, itulah pembahasan tentang berat badan lahir rendah. Apakah ibu semua di sini paham? Baik. Sekian dari penyuluhan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.